Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nikmatul Atiyah, NIM 199214006, akuntansi S1 kelas A. Di sini saya akan membahas mengenai sejarah perkembangan standar audit di Indonesia. Pertama, perkembangan standar audit di Indonesia. Standar Profesional Akuntan Publik, disingkat dengan SPAP, adalah kodifikasi berbagai pernyataan standar teknis yang merupakan panduan dalam memberikan jasa bagi akuntan publik di Indonesia. SPAP dikeluarkan oleh Dewan Standar Profesional Akuntan Publik, Institut Akuntan Publik Indonesia, atau disingkat dengan DSPAP-IAPI. Penerbitan SPAP per 1 Agustus 1994 seiring dengan perubahan nama standar dari norma pemeriksaan akuntan ke standar profesional akuntan publik, di mana sumber acuan utamanya adalah dari American Institute of Certified Public Accountant Professional Standard atau disingkat dengan ACPA Professional Standard. Dari pengalaman masa lalu dan antisipasi tren perubahan pasca krisis ekonomi Indonesia, serta memperhatikan perubahan pesat yang terjadi di ACPA Professional Standard sebagai sumber acuan SPAP. Dewan SPAP selama tahun 1999 melakukan perombakan besar atas SPAP per 1 Agustus 1994 dan menerbitkannya dalam buku yang diberi judul Standar Profesional Akuntan Publik per 1 Januari 2001. SPAP per 1 Januari 2001 tersebut adalah merupakan kodifikasi SPAP terakhir yang masih berlaku sampai dengan saat ini, dengan sedikit penambahan berupa interpretasi yang diterbitkan dari tahun 2001 sampai dengan 2008. Penambahan terakhir dilakukan pada bulan Februari 2008 dengan penerbitan pernyataan beragam atau Omnibus Statement. Standar profesional merupakan standar teknis yang bertujuan untuk mengatur mutu jasa yang dihasilkan oleh profesional akuntan publik Indonesia. Yang pertama, standar auditing. Standar auditing merupakan pedoman audit atas laporan keuangan historis. Standar auditing adalah 10 standar yang ditetapkan dan disahkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) yang terdiri dari standar umum, standar pekerjaan lapangan, dan standar pelaporan beserta interpretasinya yang dirinci dalam bentuk pernyataan standar auditing (PSA). Yang kedua, standar atestasi. Atestasi adalah suatu pernyataan pendapat atau pertimbangan yang diberikan oleh seorang yang independen dan kompeten yang menyatakan apakah asersi suatu entitas telah sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Yang ketiga, standar jasa akuntansi dan review. Standar jasa akuntansi dan review memberikan serangkai untuk fungsi non-atestasi bagi jasa akuntan publik yang mencakup jasa akuntansi dan review. Yang keempat, standar jasa konsultansi. Standar jasa konsultansi merupakan panduan bagi praktisi akuntan publik yang menyediakan jasa konsultansi bagi kliennya melalui kantor akuntan publik. Yang kelima, standar pengendalian mutu. Standar pengendalian mutu kantor akuntan publik (KAP) memberikan panduan bagi kantor akuntan publik di dalam melaksanakan pengendalian kualitas jasa yang dihasilkan oleh kantornya dengan mematuhi berbagai standar yang diterbitkan oleh Dewan Standar Profesional Akuntan Publik, Institut Akuntan Publik Indonesia (DSPAP-IAPI), dan aturan etika komportemen akuntan publik yang diterbitkan oleh IAPI. Materi selanjutnya yaitu perubahan standar audit Indonesia yang mengadopsi ISA International Standard on Auditing. Sejarah. Pada tanggal 1 Januari 2013, Indonesia mengadopsi ISA dalam audit laporan keuangan. Periode yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2013.
Langkah ini diambil untuk mengejar perkembangan zaman yang semakin berkembang serta usaha yang baru terus bermunculan, dan hal ini akhirnya akan berdampak pada bidang akuntansi dan auditing. Untuk memastikan agar laporan keuangan terbebas dari salah saji material, diperlukan pemeriksaan akuntansi yang dilakukan oleh auditor sebagai pihak yang independen. Sehingga ISA digunakan dan dirancang sebagai solusi atas adanya skandal akuntansi. Sebelum Indonesia mengadopsi ISA, ada KAP yang sudah menyiapkan diri ke arah itu, terutama KAP yang mempunyai jaringan global seperti Big Four. Adopsi ini dilakukan sebagai bagian dari proses untuk memenuhi salah satu bukti Statement of Membership Obligation dari International Federation of Accountant (IFIC) yang harus dipatuhi profesi akuntan publik di Indonesia. Dampak penerapan ISA terhadap audit salah satunya adalah menimbulkan audit yang lebih berkualitas dan menghasilkan informasi yang lebih dapat diandalkan. Tantangan pada ISA adalah bagi akuntan publik mengimplementasikan audit yang efektif, peningkatan kapasitas, pelatihan, dan pendidikan pengendalian mutu dan kepatuhan. Proses audit berbasis ISA merupakan proses audit berbasis risiko yang mengandung 3 langkah kecil, yaitu yang pertama, tahap risk assessment adalah penilaian risiko untuk mengidentifikasi dan menilai risiko salah saji material dalam laporan keuangan. Yang kedua, tahap risk response adalah merancang dan melaksanakan prosedur audit selanjutnya untuk menanggapi risiko salah saji material pada tingkat laporan keuangan dan asersi. Yang terakhir, tahap reporting adalah merumuskan pendapatan berdasarkan bukti yang diperoleh, membuat menerbitkan laporannya tepat sesuai kesimpulan audit. Terima kasih, demikian dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat diterima dan menambah wawasan kita, dan semoga bermanfaat buat kita semua. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.